kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PAT Matematika kelas 8. Nomor 24, data berat badan dalam kilogram sekelompok balita di Posyandu Harapan Bunda sebagai berikut. Ini datanya, modus dan median dari data di atas secara berturut-turut adalah, di sini modus adalah data terbanyak dan median adalah nilai tengah. Maka untuk mencari modus dan median ini, kita urutkan ini dari yang terkecil. Di sini yang terkecil adalah 14 dan yang terbesarnya adalah 20. Jadi diurutkan di sini 14, kemudian 15, kemudian 16, kemudian 17, 18, 19, dan 20. Kemudian di sini kita hitung jumlah yang berat badannya 14 ini ada berapa orang. Jadi 14 ini 1, kemudian ini 2. Jadi di sini 14 ada 2, jadi di sini 2, kemudian 15, ini 15, 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3, kemudian ini 4, dan ini 5. Jadi 15 ini ada 5. Kemudian 16, 16 ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Jadi 16 ini ada 3. Kemudian 17, 17 ini 1, kemudian ini 2, dan ini 3. Jadi 17 ada 3. Kemudian 18, jadi 18 ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Jadi 18 ada 3. Kemudian 19, ini 19, 1, ini 2. Jadi 19 ada 2. Kemudian 20, ini 1, ini 2. Jadi 20 ada 2. Jadi keseluruhan jumlah datanya ini dijumlahkan 2 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Ini jumlahnya adalah 20. Jadi ini jumlah datanya. Kemudian ini modus. Modus ini adalah data terbanyak. Di sini data yang terbanyak yaitu 15. Karena 15 ini terdapat 5 balita atau 5 orang yang berat badannya 15. Jadi modusnya adalah 15. Jadi di sini modus sama dengan 15. Kemudian kita cari median. Median ini adalah nilai tengah. Nilai tengah ini dari data ini. Jadi jumlah datanya ini ada 20, maka nilai data tengahnya ini 20 dibagi 2, yaitu sama dengan 10. Kemudian di sini karena jumlah datanya 20 dan 20 ini adalah angka genap, maka mediannya terdapat pada suku ke-10 dan 11. Jadi di antara suku ke-10 dan 11 ini nilai mediannya ada di data ke-10 dan 11. Kita cari data ke-10, ini 2, 2 tambah 5 adalah 7, 7 tambah 3 adalah 10. Jadi ini data ke-10 dan data ke-11-nya ada di sini. Jadi ini data ke-10 dan data ke-11, yaitu 16 dan 17. Jadi di antara ini. Jadi mediannya ada di antara ini. Maka nilai median ini yaitu sama dengan data ke-10 adalah 16, kemudian data ke-11-nya adalah 17, jadi ini ditambah 17, kemudian dibagi 2, maka hasilnya ini adalah nilai mediannya. Jadi ini nilai mediannya. Jadi di sini sama dengan 16 tambah 17 adalah 33, kemudian dibagi dengan 2. 33 dibagi 2 yaitu sama dengan 16,5. Jadi nilai mediannya adalah ini, 16,5. Jadi modusnya adalah 15 dan mediannya adalah 16,5. Jadi jawabannya adalah yang B, 15 dan 16,5. Ini jawabannya. Kemudian nomor 25, perhatikan tabel berikut. Ini tabelnya. Banyaknya siswa yang mendapat nilai di atas nilai rata-rata adalah, di sini kita hitung nilai rata-ratanya terlebih dahulu untuk mengetahui siswa yang mendapat nilai di atas nilai rata-rata. Jadi, rata-rata ini rumusnya yaitu rata-rata yaitu sama dengan jumlah nilai, ini rumusnya jumlah nilai dibagi dengan jumlah siswa. Jadi, ini rumus nilai rata-ratanya. Kita cari jumlah nilainya dan jumlah siswanya. Di sini jumlah nilainya kita hitung, jumlah nilainya ini yaitu sama dengan
Di sini nilai 4, yang mendapatkan nilai 4 ada 4 siswa, maka ini dikali, 4 dikali 4 adalah 16. Kemudian ini nilai 5, yang mendapatkan nilai 5 ada 8 siswa, jadi dikali, 5 dikali 8 adalah 40. Kemudian nilai 7, yang mendapat nilai 7 adalah 10 siswa, maka ini dikali, 7 dikali 10 adalah 70. Kemudian ini 8, jadi 8 ini 11 siswa, jadi ini dikali, yaitu 88. Kemudian yang mendapat nilai 9 ada 6 siswa, jadi 9 dikali 6 adalah 54. Kemudian nilai 10, yang mendapat nilai 10 adalah 1 siswa, jadi ini dikali, jadi ini 10. Jadi jumlah nilainya ini kita jumlahkan, jadi 16 ditambah ini 40, kemudian ditambah dengan ini 70, kemudian ditambah 88, kemudian ditambah 54, kemudian ditambah 10. Jadi jumlah nilai ini dijumlahkan. Ini hasilnya yaitu sama dengan 278. Jadi jumlah nilainya adalah ini 278. Kemudian kita hitung jumlah siswanya. Jadi jumlah siswanya ini bisa dihitung dari sini. Jadi ini 4 tambah 8, jadi di sini sama dengan 4 tambah 8, kemudian ditambah 10, kemudian ditambah 11, kemudian ditambah 6, kemudian ditambah 1. Jadi hasilnya di sini sama dengan, jadi jumlah siswanya ini dijumlahkan. Jadi 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 6 tambah 1 hasilnya adalah 40. Jadi ini jumlah siswanya. Maka rata-ratanya di sini sama dengan jumlah nilainya adalah 278 dibagi dengan jumlah siswanya adalah 40. Maka hasilnya di sini sama dengan 278 dibagi 40 yaitu 6,95. Jadi ini nilai rata-ratanya. Maka yang di atas nilai rata-rata yaitu yang di atas nilai 6,95. Jadi yang di atas nilai 6,95 adalah nilai 7, kemudian 8, kemudian 9, dan nilai 10. Jadi ini yang di atas rata-rata. Jadi jumlah siswa yang di atas rata-rata ini dijumlahkan. Jadi yang di atas rata-rata yaitu 10 ditambah 11 ditambah 6, kemudian ditambah 1. Hasilnya yaitu sama dengan 28. Jadi 28 anak atau 28 siswa. Jadi yang di atas rata-rata adalah 28 anak. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 26, jangkauan interkuartil dari data ini adalah, jadi ini datanya, di sini datanya kita urutkan dari nilai yang terkecil. Nilai yang terkecilnya adalah 4. Jadi di sini 4-nya terdapat 2. Jadi di sini 4, kemudian 5 ada 2. Jadi di sini 5. Kemudian di sini 6 ada 2, jadi di sini 6. Kemudian di sini 7 ini ada 3, jadi di sini 7. Kemudian 8, ini 8 ada 1, kemudian 9 ada 1. Jadi ini urutan datanya. Jadi di sini jumlah datanya bisa dihitung jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di sini ada 11 data. Kemudian di sini juga sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi jumlah datanya ada 11 data. Ini jumlah datanya. Maka untuk mencari jangkauan interkuartil ini, kita menggunakan rumus jangkauan interkuartil, yaitu jangkauan interkuartil ini, rumusnya yaitu sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Jadi ini rumusnya. Di sini kita cari Q1 dan Q3-nya, yaitu dengan cara kita mencari mediannya terlebih dahulu. Jadi data median ini, yaitu ini 11 dibagi 2, yaitu datanya sama dengan 5,5. Jadi karena di sini nilainya ganjil, maka ini kita bulatkan jadi 6. Jadi nilai mediannya ini terdapat di data ke-6. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini nilai mediannya. Di sini nilai mediannya. Maka datanya ini kita bagi 2. Jadi di sini dan di sini. Kemudian kita cari nilai tengahnya yang di sini.
Jadi di sini datanya 5 dibagi 2 ini adalah 2,5, maka dibulatkan menjadi 3. Jadi data ketiga yaitu 1, 2, 3. Jadi ini ada nilai Q1-nya. Jadi Q1-nya ini sama dengan 5. Kemudian Q3-nya ada di sini. Jadi di sini ini juga 5 datanya. Jadi tengah-tengahnya ada di sini. Jadi ini Q3-nya yaitu 7. Jadi ini nilai Q3 dan ini nilai Q1. Kemudian median ini disebut nilai Q2. Jadi ini nilai Q1, Q2, Q3. Jadi jangkauan interkuartilnya yaitu di sini sama dengan Q3-nya adalah 7, kemudian dikurangi Q1-nya adalah 5. Maka di sini sama dengan 7 dikurangi 5 yaitu 2. Jadi ini jangkauan interkuartilnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 27, diagram berikut menunjukkan data penjualan di suatu perusahaan motor. Ini diagramnya. Penjualan motor yang mengalami kenaikan sebesar 50% terjadi pada tahun. Jadi ini tahun-tahunnya. Jadi kita analisis di sini satu persatu. Jadi di sini yang A ini adalah tahun 2007. Jadi di sini 2007 kenaikannya yaitu ini 2007 ini ada di sini, jadi kenaikannya ini dari 10 menjadi 12. Maka kenaikannya ini yaitu sama dengan 12 dikurangi 10, yaitu kenaikannya adalah 2. Jadi di sini dalam ribuan berarti kenaikannya adalah 2000. Maka persentase kenaikannya yaitu sama dengan ini kenaikannya adalah 2, jadi 2 dibagi dengan data sebelumnya, jadi data sebelumnya yaitu ini 10. Jadi 2 per 10 dikali dengan 100%. Jadi hasilnya di sini sama dengan ini 2 dikali 100 adalah 200 per 10%. Jadi hasilnya di sini sama dengan ini nolnya habis, jadi hasilnya adalah 20%. Jadi 2007 ini kenaikannya adalah 20%. Kemudian 2008, ini 2008. Jadi 2008 ini bukan kenaikan, tapi penurunan. Jadi di sini 2008 ini salah. Kemudian 2009, jadi kita lihat 2009, ini 2009 ini mengalami kenaikan, jadi dari 8 menjadi 12. Jadi ini 2009, jadi dari 8 menjadi 12, maka kenaikannya yaitu sama dengan 12 dikurangi 8, yaitu sama dengan 4. Jadi 4 ribuan. Maka persentase kenaikannya untuk 2009 ini yaitu sama dengan 4 dibagi dengan data sebelumnya yaitu 2009 di sini 12 dan data sebelumnya adalah 8. Berarti di sini per 8 dikali dengan 100%. Maka di sini sama dengan 4 dikali 100 adalah 400 per 8 ini persen. Jadi hasilnya di sini sama dengan 400 dibagi 8 adalah 50%. Jadi 2009 ini adalah 50%. Ini 2009. Kemudian kita analisis yang 2010. Jadi di sini 2010. Ini 2010 ini adalah ini. Jadi kenaikannya dari 12 menjadi 16. Jadi di sini kenaikannya dari 12 menjadi 16, jadinya 16 dikurangi 12. Hasilnya yaitu 4. Jadi 4 ribuan. Kemudian persentase kenaikannya, jadi persentase kenaikannya yaitu sama dengan ini 4, jadi 4 dibagi dengan ini 2010, jadi data sebelumnya adalah 12. Jadi dibagi dengan 12 kali 100%. Jadi di sini sama dengan 400 dibagi dengan 12. Jadi ini persen. Maka di sini ini bisa disederhanakan terlebih dahulu jadi dibagi 4. Jadi di sini 100 karena dibagi 4. Kemudian 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi 100 per 3%. 100 dibagi 3 adalah 33,3%. Jadi ini 2010 ini adalah 33,3%. Jadi yang mengalami kenaikan sebesar 50% adalah terjadi pada tahun 2009. Jadi 2009 ini kenaikannya 50%. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Demikian pembahasan soal-soal PAT.